Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Hilda Sivalia Nur Latifah, saya sendiri Luluhani Fauzia, Vina Fitria Salma akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedudukan vertebrata, mata kuliah zoologi vertebrata yang diampu oleh Ibu Bunga Ihdanora. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu Ancestor vertebrata, asal-usul dan klasifikasi filum chordata, pengertian dan klasifikasi vertebrata, pengertian geologi, dan kehidupan vertebrata berdasarkan umur geologi. Sebelumnya, saya akan membacakan Unity of Science terlebih dahulu, berkenaan dengan materi yang akan kami sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullaha ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan tentang keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini, baik itu tumbuhan maupun hewan. Seperti yang tercantum pada ayat tersebut, bahwa ada hewan yang berjalan dengan perutnya, dengan 2 kaki, dan ada yang berjalan dengan 4 kaki. Hal ini merupakan salah satu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semakin bertambahnya keimanan dalam benak kita sebagai seorang hamba. Baik, mari kita langsung mulai saja pembelajaran mengenai kedudukan vertebrata dengan menyimak penjelasan dari teman kita Hilda Sivalia Nur Latifah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menerangkan tentang, yaitu yang pertama, ancestor vertebrata, dan yang kedua, asal-usul dan klasifikasi filum chordata. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mengamati gambar yang ada di samping ini ya. Nah, sesuai gambar di atas, secara morfologi, Kingdom membagi pengelompokan hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang atau vertebrae pada organisme. Pada gambar diagram di atas, diperlihatkan pohon filogenetik untuk vertebrata atau hewan bertulang belakang. Pada cabang pertama, yaitu Pisces. Pisces merupakan subkingdom yang pertama kali terpisah dari nenek moyangnya. Dikarenakan Pisces memiliki 2 ruang jantung. Setelah itu, amfibia juga mengalami pemisahan dari nenek moyang terakhirnya. Dan kemudian disebut juga tetrapoda. Amfibia berpisah sebab memiliki jantung beruang 3 tanpa katup pemisah. Nah, setelah itu nenek moyang selanjutnya menjadi amniota. Pada amniota, mamalia berpisah dari nenek moyangnya karena mamalia memiliki jantung beruang 4 yang sempurna. Sedangkan pada subkingdom reptilia memiliki jantung beruang 3 dengan katup pemisah. Nah, yang selanjutnya yaitu pada reptilia. Pada reptilia,
terjadi lagi perpisahan dari nenek moyang paling terakhir menjadi Tutsudines dan Diapsida. Lalu Diapsida menjadi MRCA dari Lepidosauria dan Archosaurida. Lalu pada akhirnya Crocodilia dan Aves menjadi keturunan langsung dari Archosaurida. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jika kita perhatikan lagi, Aves dan mamalia itu berkerabat dan ditandai dengan warna merah. Hal ini terjadi karena keduanya memiliki 4 ruang jantung. Tetapi Aves dan mamalia walaupun memiliki ciri jantung yang sama, kekerabatannya tidak bisa dibilang sangat dekat. Karena pada kenyataannya Aves dan mamalia terpisah cukup jauh. Nah, untuk selanjutnya yaitu asal-usul dan klasifikasi filum Chordata. Vertebrata merupakan bagian dari subfilum Chordata. Chordata atau Solomata yaitu hewan yang mempunyai solom atau rongga sejati. Secara mendasar, Chordata atau chorda atau notochord memiliki struktur yaitu saraf pada chordata terletak di sebelah dorsal. Chordata juga memiliki ciri khas yakni mempunyai notochord, yaitu batang rangka primitif di sebelah bawah sistem saraf pusat. Chordata juga memiliki lubang-lubang lateral pada saluran pencernaan depan atau faring, yaitu celah visceral. Chordata memiliki sistem peredaran darah yang tidak sama dengan invertebrata, sebab jantung chordata terletak ventral dari sistem pencernaan makanan dan darah mengalir dari anterior ke posterior melalui pembuluh dorsal. Filum Chordata terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu yang pertama Urochordata, yang kedua Cephalochordata, dan yang ketiga Vertebrata. Yang pertama Urochordata. Urochordata umumnya disebut juga Tunicata atau Tunicate yang berarti mantel. Hidupnya di laut. Chordata atau notochord terdapat pada bagian ekor dan hilang ketika sudah dewasa pada saat hidupnya sesil atau menempel. Tubuhnya dilapisi oleh semacam selulosa yang disebut tunica. Hidupnya ada yang berkoloni dan ada pula yang soliter. Dan hampir semuanya sesil. Contoh dari Urochordata yaitu Chiona. Yang kedua yaitu Cephalochordata. Merupakan golongan kecil dengan bentuk menyerupai ikan. Tubuh berbentuk langsing. Hidupnya di laut, di daerah tropis dan subtropis. Mempunyai korda sampai dengan dewasa. Tidak mempunyai tengkorak. Karena itu disebut juga Acraniata. Saluran pencernaan masih sangat sederhana bentuknya, yaitu berupa tabung. Memiliki kekerabatan yang dekat dengan vertebrata. Contoh dari Cephalochordata yaitu Branchiostoma. Yang ketiga yaitu Vertebrata. Vertebrata merupakan subfilum dari Chordata yang memiliki anggota yang cukup besar dan paling dikenal. Tubuh dibagi menjadi 3 bagian yang cukup jelas, yaitu kepala, badan, dan ekor. Kepala dengan rangka dalam, kranium, dan di dalamnya terdapat otak. Karena mempunyai kranium, vertebrata juga dikenal dengan kraniata. Notochord sebagai penyokong berakhir pada kranium dan pada tingkat yang telah maju diganti oleh unsur-unsur tulang rawan atau tulang sejati yang membentuk tulang belakang. Mempunyai tulang belakang yang berruas-ruas. Tubuh dilapisi oleh jaringan yang berlapis yaitu dermis dan di atasnya terdapat
epidermis. Mempunyai rangka yang bersendi dari rawan atau tulang. Memiliki tipe-tipe jaringan otot, yaitu otot polos atau otot visceral, otot rangka atau otot bergaris melintang, dan otot jantung atau otot kardiak. Memiliki saluran pencernaan yang komplit, yaitu mulut, lidah, gigi, faring, esofagus, lambung, usus, kloaka atau rektum, dan anus. Peredaran darah tertutup yang terdiri atas sebuah jantung, pembuluh arteri, kapiler, dan vena. Dilengkapi juga dengan sistem pembuluh limfa. Sistem ekskresi berupa ginjal. Sistem sarafnya sudah dilengkapi dengan otak dan sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat, saraf tepi atau perifer, dan sistem saraf otonom yang mengontrol organ visceral. Mempunyai sejumlah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang berfungsi dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh. Berkelamin terpisah. Pada beberapa vertebrata rendah mempunyai daya regenerasi terbatas. Berdasarkan ada tidaknya rahang vertebrata dibagi menjadi dua kelompok, yaitu agnata yang berarti A itu tidak dan gnato yang berarti rahang, dan gnatostomata yang berarti gnato itu rahang dan stoma yang berarti lubang atau mulutnya berahang. Agnata merupakan vertebrata yang tidak berahang, memiliki rangka dari rawan, lidah seperti perut, korda tetap ada sepanjang hidup, hidup di laut dan air tawar. Spesies yang hidup tidak memiliki anggota badan yang berpasangan. Contohnya myxine atau hagfish, pemakan bangkai yang hidup di laut. Mulut dikelilingi oleh tentakel pendek. Bersifat andromus atau hidup dewasa di laut dan berkembang biak di air tawar. Bersifat parasit, hidup menempel dan menghisap darah inangnya. Yang kedua yaitu gnatostomata, merupakan vertebrata yang mempunyai rahang. Notochord sebagian besar atau seluruhnya digantikan oleh vertebrata pada hewan dewasa pada sebagian besar spesies dan anggota badan berpasangan. Berdasarkan alat geraknya, gnatostomata dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, atau beberapa sumber menamakannya sebagai takson superkelas, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Materi yang selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang vertebrata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, vertebrata merupakan salah satu dari subfilum Chordata. Istilah vertebrata berasal dari bahasa Latin, yakni vertebrae, yang artinya tubuhnya telah tersusun secara serial, membentuk kolumna spinalis atau yang kita sebut sebagai tulang belakang. Selain memiliki tulang belakang, vertebrata juga memiliki beberapa ciri umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kerangka internal dan kranium. Struktur organ pada tubuh makhluk hidup pasti akan bersesuaian dengan fungsinya. Keberadaan kerangka internal pada vertebrata adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot, sehingga memudahkan vertebrata melakukan mobilitas. Selain itu, vertebrata juga sudah memiliki kranium atau tulang tengkorak, dan ini menjadi ciri khusus yang tidak dimiliki pada subfilum sebelumnya. Ciri yang kedua yaitu jaringan dewasa, di mana vertebrata memiliki 5 macam jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, darah atau vaskuler, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ciri yang ketiga yaitu sistem koordinasi dan integrasi. Sistem koordinasi dan integrasi pada vertebrata melibatkan sistem yang kompleks.
terutama oleh sistem saraf dan otak. Sistem saraf bertugas mengontrol aksi serta fungsi organ-organ dan otot-otot, serta menyediakan informasi bagi organisme mengenai dunia luar. Vertebrata juga sudah memiliki otak sejati dengan ukuran yang relatif besar. Ciri yang keempat yaitu perolehan energi dan metabolisme. Pada vertebrata, energi makanan yang diperoleh dari lingkungan diproses oleh sistem pencernaan yang sudah lebih kompleks, yang selanjutnya akan menghasilkan energi dan nutrisi yang dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, lalu bagaimana sih pembagian klasifikasi dari subfilum vertebrata? Jadi pembagian subfilum vertebrata ini terbagi menjadi dua superkelas, yaitu superkelas Pisces dan superkelas Tetrapoda. Superkelas Pisces terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Agnatha, kelas Chondrites, dan kelas Osteichthyes. Sementara pada superkelas Tetrapoda terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Amphibia, kelas Reptilia, kelas Aves, dan kelas Mamalia. Kita mulai dari kelas Agnatha, yaitu kelompok hewan yang belum memiliki rahang. Contoh spesies dari kelas Agnatha ini yaitu ikan hagfish. Secara bahasa, kata hagfish berarti ikan dengan buruk muka. Ikan hagfish yang telah dideskripsikan ada sekitar 43 spesies yang ditemukan di daerah perairan Amerika Utara. Rupa dari ikan hagfish ini dapat dilihat pada gambar di samping. Tubuh ikan hagfish ini berbentuk bulat panjang atau silindris. Dia tidak bersisik dan pada bagian ekornya berbentuk pipih. Kulitnya bersifat lunak dan licin karena mengandung kelenjar mukosa. Kelenjar mukosa ini ia keluarkan untuk mempertahankan diri dari serangan mangsa. Mulut atau disebut cavum oris merupakan mulut penghisap. Pada tepi mulut dilengkapi dengan tentakel dan pada bagian median terdapat sebuah rongga hidung. Sirip terletak di bagian dorsoposterior pada bagian ekor. Penglihatan pada ikan hagfish ini tidak berfungsi atau buta total. Namun, ikan hagfish ini dapat mengenali makanannya dengan baik melalui indera penciuman atau peraba yang sangat peka. Selanjutnya yaitu dari kelas Chondrites. Kelas Chondrites ini merupakan kelompok jenis ikan yang bertulang rawan. Contoh spesies dari kelas ini yaitu ikan hiu dan ikan pari. Kelompok ini juga sudah mempunyai rahang dan sudah dilengkapi dengan beberapa pasang sirip. Ciri-ciri lain dari kelas Chondrites ini yaitu yang pertama memiliki kulit yang kuat dan diliputi oleh sisik tipe plakoid. Sisik tipe plakoid ini merupakan bentuk sisik yang menyerupai bunga mawar dengan dasar yang bulat atau bujur sangkar. Sisik macam ini terdiri dari keping basal yang letaknya terbenam di bagian dermis kulit, dan suatu bagian yang menonjol berupa duri keluar dari permukaan epidermis. Sisik tipe plakoid ini dapat dilihat pada gambar A. Pertumbuhan dari sisik plakoid menyerupai pertumbuhan gigi, yaitu dimulai dengan adanya pengelompokan dari sel-sel dermis yang seterusnya akan tumbuh menjadi lebih nyata membentuk papila dermis yang mendesak epidermis yang ada di sebelah permukaan. Nah, gigi dari ikan hiu ini merupakan derivat dari sisik. Ciri yang kedua, mulut terletak di sebelah ventral di bagian kepala, dilengkapi oleh gigi-gigi yang kuat karena sudah memiliki imel. Ciri yang ketiga, memiliki bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti torpedo, berbentuk pipih bulat dorsoventral, dan lain-lain. Kelas yang ketiga yaitu kelas Osteichthyes. Osteichthyes berasal dari kata osteon yang berarti tulang keras atau tulang sejati dan ichthyos yang berarti ikan. Jadi, ikan-ikan dari kelas Osteichthyes ini sudah memiliki tulang sejati. Struktur tulang sejati dapat dilihat pada gambar di atas ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terbungkus oleh kulit yang dilengkapi dengan sisik. Namun, ada pula yang tidak memiliki sisik seperti pada ikan lele dan belut. Yang kedua, bergerak menggunakan sirip dan bernapas menggunakan insang.
Celah insang tunggal terdapat di setiap sisi tubuh dengan penutup insang yang disebut operculum. Yang ketiga yaitu mempunyai gurat sisi. Nah, golongan ikan yang masuk ke dalam kelas Osteichthyes ini sangat banyak jenisnya dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Seperti ikan nila, ikan mujair, ikan gurami, ikan salmon, dan lain sebagainya. Mengenai perbedaan-perbedaan dari anggota superkelas Pisces dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kelas amfibia. Amfibia berasal dari kata amfi yang berarti rangkap dan bios yang artinya kehidupan. Jadi dapat dikatakan bahwa amfibia adalah hewan yang hidup melalui dua fase kehidupan, yaitu fase kehidupan di dalam air. Keadaan ini pada umumnya disebut fase larva atau kita menyebutnya sebagai berudu. Kemudian setelah fase di air selesai dilanjutkan fase kehidupan di darat. Ciri khusus dari kelas amfibi ini yaitu yang pertama, kulit tersusun dari epidermis dan dermis. Pada bagian epidermis bawah terdapat lapisan sel germ yang selalu menghasilkan sel jangat dan sewaktu-waktu dapat terkelupas. Pada dermis terdapat jaringan ikat dan di bawah jaringan dermis terdapat saraf dan pembuluh darah yang berfungsi sebagai alat untuk pernapasan kulit. Kulit juga dilengkapi dengan kelenjar yang menghasilkan sekresi, yaitu berupa cairan untuk membasahi kulit luar. Rangka tubuh kelas amfibia ini tersusun dari endoskeleton yang pada umumnya disokong oleh bagian-bagian yang lunak. Skeleton atau rangka berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh dalam sebagai tempat melekatnya otot-otot. Sistem pernapasan pada amfibi terdiri dari organ-organ seperti pulmo atau paru-paru yang digunakan bila ia hidup di darat, dan kulit serta lapisan rongga kulit apabila hidup di air. Sistem urogenitalis pada hewan kelompok amfibia, terutama pada katak, memiliki satu lubang pengeluaran yang disebut kloaka, yaitu antara sistem sekresi dengan sistem reproduksi menjadi satu. Pembagian ordo pada kelas amfibia ini terdiri dari 3, yaitu ordo Anura, ordo Urodela, dan ordo Gymnophiona. Anggota dari ordo Anura ini semua jenis kodok dan katak, sementara pada Urodela contohnya yaitu salamander. Pada ordo Gymnophiona, ini hewan yang amat langka. Dapat dilihat pada gambar, tubuhnya menyerupai cacing besar atau ular, namun ia tidak bersisik. Hewan ini disebut dengan sesilia, atau sebutan lainnya yaitu apoda. Apoda berarti tidak berkaki. Selanjutnya yaitu kelas reptilia. Reptilia berasal dari bahasa Latin yaitu repto yang artinya merayap atau melata. Mereka merupakan vertebrata berdarah dingin atau Poikilotherium yang tubuhnya ditutupi oleh sisik. Kelas reptilia yang masih ada hingga sekarang terbagi menjadi 4 ordo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ordo Chelonia. Contoh dari anggota ordo Chelonia ini yaitu penyu dan kura-kura. Ordo ini bentuk tubuhnya relatif lebih pendek dan melebar, biasanya juga dilengkapi dengan 2 pasang kaki yang bersifat pentadaktil, artinya terdiri dari 5 jari-jari dengan kuku-kuku yang kuat. Bentuk kaki pada kura-kura yang hidup di laut atau kita menyebutnya penyu telah mengalami modifikasi berbentuk menyerupai sirip, sehingga seperti dayung bentuknya. Mulut tidak memiliki gigi, bentuk rahang tertutup oleh paruh yang tajam yang terbentuk dari bahan tanduk. Yang kedua, ordo Rhynchocephalia. Ordo Rhynchocephalia hanya memiliki satu jenis hewan saja, yaitu Sphenodon punctatum yang hidup di New Zealand. Oleh sebab itu, hewan ini sering disebut sebagai fosil hidup. Ordo yang ketiga yaitu ordo Squamata. Kelompok hewan ordo Squamata ini yang paling sering kita jumpai di lingkungan kita, yaitu contohnya kadal dan ular. Ordo yang keempat yaitu Crocodilia atau Loricata. Crocodilia merupakan kelompok reptilia tua yang masih ada hingga saat ini. Contoh spesiesnya yaitu buaya dan aligator. Teman-teman tahu tidak perbedaan dari buaya dan aligator itu apa sih?
Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perbedaan dari buaya atau krokodil dan aligator dapat terlihat jelas dari bentuk mulut dan giginya, di mana mulut aligator terlihat lebih besar dan bibir tampak rapi menutup gigi. Sementara pada buaya mempunyai mulut yang agak memanjang dan membentuk seperti huruf V, dan banyak terlihat gigi yang keluar dari bibir walaupun dalam keadaan mulut tertutup. Kelas Aves. Aves adalah bangsa unggas atau bangsa burung. Hewan ini paling mudah dikenal oleh manusia karena terdapat di mana-mana. Aves memiliki ciri-ciri, yakni pertama mempunyai sepasang sayap sebagai alat untuk terbang. Namun ada juga beberapa jenis aves seperti ayam atau penguin, mereka tidak bisa terbang sebab otot sayap mereka tidak mampu mengangkat tubuhnya ke udara. Ciri yang kedua, aves bersifat homoiтерem atau sering dinamakan binatang berdarah panas karena mampu menjaga suhu tubuh dari kondisi lingkungannya. Ciri yang ketiga, tubuh diselimuti oleh bulu. Ciri yang keempat, memiliki paruh yang dibangun oleh maksila pada bagian atas dan mandibula di bagian bawah. Selanjutnya, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar dan memiliki kantong udara untuk memudahkan burung bernafas saat terbang. Kelas yang terakhir yaitu kelas mamalia. Mamalia merupakan kelompok hewan yang paling tinggi derajatnya di antara golongan animalia yang lain. Hewan pada kelompok mamalia memiliki ciri khas yaitu adanya glandula mamae atau kelenjar susu. Berkembang biak dengan proses melahirkan atau vivipar, terkecuali spesies yaitu platypus, sebab dia merupakan satu-satunya mamalia yang bertelur namun memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri yang lainnya yaitu tubuh tertutup oleh rambut, kemudian sebagian besar hidup di darat kecuali paus dan lumba-lumba, memiliki jantung dengan 4 ruang, dan memiliki otak yang berkembang dengan baik. Klasifikasi ordo pada mamalia terbagi menjadi 13 ordo, yaitu ordo Insectivora, ordo Marsupialia, ordo Demoptera, ordo Chiroptera, ordo Primata, ordo Carnivore, ordo Cetacean, ordo Rodentia, ordo Lagomorpha, ordo Proboscidea, ordo Artiodactyla, ordo Parisodactyla, dan ordo Monotremata. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vina Fitria Salma. Baik, yang selanjutnya yakni mengenai materi geologi. Nah, apa sih pengertian dari geologi itu sendiri? Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Geologi merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, kedudukannya di alam semesta, serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir hingga sekarang. Berdasarkan skala waktu relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi ion atau masa yang terbagi menjadi era atau kurun. Era dibagi ke dalam periode atau zaman, dan zaman dibagi menjadi epoch kala. Sebagaimana diketahui bahwa fosil adalah sisa-sisa organisme yang masih dapat dikenali seperti tulang, cangkang, atau daun, atau bukti lainnya seperti jejak-jejak, lubang-lubang, atau kesan daripada kehidupan masa lalu di atas bumi. Para ahli kebumian yang khususnya mempelajari tentang fosil dikenal sebagai paleontolog, yaitu seseorang yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan purba. Fosil dipakai sebagai dasar dari skala waktu geologi yang darinya bisa diketahui makhluk hidup yang hidup pada masanya. Yang selanjutnya yakni kehidupan vertebrata berdasarkan umur geologi. Yang pertama, zaman silur 440 sampai 410 juta tahun lalu. Zaman silur merupakan waktu peralihan kehidupan dari air ke darat. Vertebrata yang ditemukan sebagai fosil adalah ikan atau Yermi. Beberapa terdapat dalam batu-batuan Ordovixium. Ikan ini merupakan ikan pipih dengan panjang 15-30 cm yang memiliki sirip berenang dengan gerakan undulasi. Pertukaran gas terjadi pada insang dan ikan ini hidup dengan cara menghisap zat organik.
Satu-satunya ikan tak berahang yang masih hidup adalah rai dan ikan bat yang merupakan vertebrata primitif. Yang selanjutnya zaman Devon 410 sampai 360 juta lalu. Zaman Devon merupakan zaman perkembangan besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat. Periode Devon dikatakan sebagai zaman ikan. Ikan berahang dan ikan hiu semakin aktif sebagai pemangsa di dalam lautan. Hewan amfibi pula berkembang dan beranjak menuju ke daratan. Pada zaman ini, ikan kelas Osteichthyes terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, Paleonyxcoida, ikan yang mempunyai sirip berjari, tidak ada otot dan tulang. Contoh ikan keturunan ini adalah kol, palem, dan bandeng. Yang kedua, ikan paru-paru. Ikan ini memiliki lubang hidung bermuara keluar dan digunakan untuk membau, memungkinkan bernapas di udara dengan mulut tertutup. Paru-paru ikan ini memungkinkan untuk bertahan hidup dalam masa kering berkala. Ikan ini terdapat di Afrika, Australia, dan Amerika. Yang ketiga, Crossopterygia, mempunyai lubang hidung dalam yang dipergunakan untuk mengembangkan sirip belakang dan sirip dada bergelambir. Kombinasi sirip gelambir dan paru-paru memberi masuk habitat baru yang berlumpur di daratan. Satu kelompok keturunan Crossopterygia yang beradaptasi di daratan adalah amphibian, tapi kemudian banyak yang kembali ke laut. Akhir dari periode Devon muncul kelompok amfibia atau vertebrata berkaki 4. Yang ketiga, zaman karbon 360 sampai 390 juta tahun lalu. Pada zaman ini reptilia muncul pertama kalinya dan dapat meletakkan telurnya di air. Amfibi berjaya pada zaman ini, sehingga zaman karbon disebut juga zaman amfibia. Amfibi merupakan perintis vertebrata daratan. Paru-paru dan tulang anggota tubuh diwarisi dari Crossopterygia. Penurunan kejayaan amfibi terjadi terus hingga sekarang tertinggal 3 ordo, yaitu yang pertama ordo Anura atau katak bengkong, yang kedua ordo Urodela, salamander dan kadal air, dan yang ketiga ordo Apoda, sesilia seperti cacing tanpa kaki. Yang selanjutnya, zaman Perm 290 sampai 250 juta tahun lalu. Pada zaman ini reptilia meningkat dan serangga modern mulai muncul. Reptilia merupakan hewan pertama yang benar-benar hewan daratan. Reptilia berkembang dari amfibi zaman karbon. Reptil awal menghabiskan sebagian besar waktu di air dan darat bertelur. Tapi semakin keringnya zaman Perm, modifikasi lain untuk hidup di daratan kering berevolusi. Pada zaman ini pula hewan amfibi berkurang. Yang kelima, zaman Triasik 250 sampai 210 juta lalu. Pada zaman ini, dinosaurus dan reptilia laut berukuran besar mulai muncul pertama kalinya. Reptil yang menyerupai mamalia pemakan daging yang disebut cynodon mulai berkembang. Mamalia pertama mulai muncul pada masa ini, dan ada banyak jenis reptil yang hidup di air termasuk penyu dan kura. Yang keenam, zaman Jurassik 210 sampai 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, reptilia meningkat jumlahnya. Burung sejati pertama Archaeopteryx berevolusi dan banyak jenis buaya berkembang. Yang ketujuh, zaman Kapur 140 sampai 65 juta tahun lalu. Pada masa ini, mamalia berari-ari muncul pertama kalinya. Mamalia pula mulai berkembang menjadi banyak bentuk kelainan. Yang kedelapan atau yang terakhir, zaman Tersier 65 sampai 1,7 juta tahun lalu. Pada zaman ini, mamalia terdiferensikan menjadi gadis keturunan primitif menyusui. Fauna laut seperti ikan sangat mirip dengan fauna laut yang hidup sekarang. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.